Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Informasi Top Global. Oke, jadi pada video kali ini Informasi Top Global akan menyiarkan informasi tentang penikam ya, penusukan Syekh Ali Jaber, guys. Nah, seperti apa untuk kronologinya, dan ini tuh kasihan banget ya, miris banget, karena Syekh Ali Jaber itu lagi mengasih nasihat ya, atau lagi tausiah ya, jadi sayang banget ya. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu videonya tentang penusukan atau penikam Syekh Ali Jaber, langsung aja, ini dia videonya. Diapain Mi? Ditusuk? Astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Siapa itu? Siapa sih itu, ya Allah, ya Rabbi? Astagfirullahaladzim. Apa sih itu? Ya Rabbi, ya Karim, astagfirullah. Hari ini belum saya mulai berceramah, maksudnya belum masuk ke materi inti. Baru saya masih interaksi dengan jamaah. Ketika saya melihat tulisan di spanduk di acara ada wisuda, tak hafiz, saya minta siapa wisuda atau wisudawan. Mohon ada salah satu anak bisa naik ke panggung dan saya ingin tes bacaannya. Naiklah seorang anak perempuan usia 9 tahun, hafal 3 juz, dan saya pimpin dia untuk membaca suratul Fatihah sampai saya memperbaiki bacaan. Dan kebetulan posisi anak itu di samping kiri saya, bukan di sebelah kanan saya. Begitu dia selesai dan saya pimpin bacaan yang benar seperti apa, saya minta dan tawarkan, Ananda mau hadiah apa? Kemudian dia masih kayak bingung gitu. Udah, tanya aja bunda, minta hadiah apa sama saya? Mau sepeda, mau mainan, mau HP. Sampai dia mundar-mandir antara saya sama ibunya. Terakhir dia berkeinginan mendapatkan hadiah umrah. Belum sampai terucap apa yang saya ingin sampaikan kepada dia sebagai hadiah. Saya minta, boleh nggak bunda pinjam HP-nya, saya mau foto sama anaknya buat kenang-kenangan. Ternyata HP bunda ini agak sedikit full data-data, jadi tidak bisa dipakai untuk foto lagi. Makanya saya interaksi dengan jamaah, boleh nggak jamaah sekalian pinjamkan HP sebentar buat foto. Dan subhanallah, di saat saya lagi fokus ke sebelah kiri dan di hadapan saya, karena rata-rata jamaah ada di depan saya dan kiri saya. Di kanan tidak terlalu banyak karena dia di samping pintu keluar masuk, jadi tidak terlalu ramai. Karena posisi panggung di halaman masjid dekat pintu keluar dan masuk. Makanya saya fokus ke kiri, ke kanan, tapi di saat yang sama belum ada respon dari jamaah. Baru sebentar mau arah ke kanan, melihat jamaah yang tersisa, barangkali ada yang membawakan HP untuk saya pinjam. Tiba-tiba ada seorang naik panggung dengan cepat. Pikiran saya mau antar HP. Saya tidak menyangka ini ada niat buruk atau ya. Tiba-tiba pas saya masih di posisi duduk, santai-santai aja, dan dia tusuk dengan cukup kuat. Ketika saya merasa sudah terancam dengan pisau, kemudian saya berusaha membangun, tapi tusukan sudah terlanjur. Mungkin sasarannya di bagian leher atau dada,
Tapi karena saya ada sedikit bergerak, qadarullah, bukan karena saya punya kelebihan atau hebat, akhirnya tertusuk di bagian tangan saya. Kemudian begitu saya berdiri, saking padahal orangnya kurus, masih muda, mungkin antara 23, 24 tahun, tapi posisi memegang pisaunya dan cara tusuk, mohon maaf, bukan orang biasa, orang terlatih. Artinya cara tusukan itu sangat kuat. Padahal dia kurus. Kalau saya tahan dia pakai tangan, dia udah mungkin bisa bergerak. Tapi fisik yang begitu kecil, kurus, bisa memiliki kekuatan tusuk sampai hampir 7 dan 8 cm masuk pisaunya. Ketika saya bangun, masih posisi dia menahan pisaunya. Tapi ketika saya bergerak cepat, patah pisaunya sambil yang sudah patah masih tersimpan di dalam. Baru ketika saya berdiri, saat itu saya belum rasa ada pisau. Pas saya melihat ke kanan saya, melihat ada pisaunya, kemudian saya keluarkan pakai tangan kiri, kemudian saya lepas, kemudian cukup berincar darah di baju dan di tangan. Iya, untuk meminjam HP biar foto sama anak yatim. Enggak, sama sekali tidak ada, karena saya lagi interaksi dengan jamaah, tidak ada sesuatu yang menarik perhatian atau dicurigakan, apalagi tidak ada orang baru masuk, semua rata-rata sudah pada di tempat, dan saya kedatangan ke tempat cukup telat, seharusnya jam 4, saya datang hampir jam 5 kurang. Oke, jadi itu dia videonya, dan bagaimana menurut kalian? Dan ya, itu sih benar-benar apa ya, benar-benar sadis banget ya. Dan katanya itu di berita-berita itu katanya si pelaku itu gila. Nah, padahal menurut gua itu pelaku tidak gila ya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya dia udah gila, kenapa yang ditusuk itu cuma Syekh Ali Jaber? Kenapa enggak yang ada di sekitaran? Seandainya dia gila gitu kan. Oke, jadi menurut beritanya itu seperti ini. Syekh Ali Jaber menduga pelaku yang melakukan penusukan tersebut bukan orang gila. Nah, jadi menurut Syekh Ali Jaber itu pelaku yang menusuk ya pelaku penusukan itu menurut Syekh Ali Jaber itu tidak gila ya, atau pura-pura gila. Bahkan ia beranggapan pelaku merupakan orang yang terlatih. Hal itu disampaikan Ali Jaber sih? Oh, Ali Jaber saat ditemui di rumah Hijrah Anaba Sukarame Minggu 13 bulan 9 tahun 2020 malam. Pelaku bukan orang yang maaf gila sembarangan. Pertama, dari segi kekuatan, badannya kurus kecil. Tidak mungkin jika melihat tubuhnya bisa ada kekuatan sampai separuh pisau menusuk, kata Ali Jaber. Terkait dengan adanya kejanggalan itu, ia meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Oh, oke. Karena ia yakin ada motif tertentu yang dilakukan pelaku sehingga menjadikannya target. Jadi ini gue bacakan lewat berita kompas.com ya. Jadi gue baca beritanya, oke. Kalau urusan pribadi, saya tidak ada tuduhan, tapi secara hukum dia pelaku harus diproses, kata Ali Jaber. Diceritakan Ali saat kejadian itu pelaku berlari dari arah kanan. Tanpa disangka-sangka tiba-tiba langsung menghujamkan pisau dan mengenai bahu kanannya. Oh, kena bahu ya guys. Beruntung saat kejadian itu ia sempat menoleh ke arah pelaku, sehingga serangan yang dilakukan tersebut tidak mengenai titik vital pada tubuhnya. Serem juga ya. Mungkin jika saya masih fokus dengan jemaah di sebelah kiri, mungkin sangat mudah dia menusuk bagian dada atau di leher, karena dia tangan di atas bukan menusuk ke perut, kata Ali Jaber. Gila sih, serem banget. Oke, itu dia untuk beritanya.
Dan ini tuh bener-bener sadis banget menurut gue. Dan Syekh Ali Jaber itu lagi ngisi tausiah masalahnya, kecuali kalau misalnya Syekh Ali Jaber lagi main-main, ini kan lagi ngisi nasihat gitu kan, tausiah. Kenapa bisa? Aduh, gila sih, serem banget. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk video kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum like, silahkan klik like dulu di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum share, silahkan share dulu pada video ini pada teman-teman ya, teman-teman kalian semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya Informasi Top Global, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye, see you.